sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, berharga. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku,
berharga di matamu selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kagumi, kau hadirku, ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadirku, angkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku, ku tahu kau tak bergerak akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, kau yang andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di setiap-Mu, sip hidupku. Sekali katakan dari awal, ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku, ada di cerita
proses hidup. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sin hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu mengangkutku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku. Caramu menuntutku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sin hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala-Mu, sin hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala-Mu, sin hidupku. Oh, kau yang ku percaya, kau yang kami andalkan.
Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memandang wajah. Kami dapat berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan. Engkau mengajari kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Setiap pagi kami dapat dipuaskan dengan memandang wajah. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Baik, sudah semua? Ya. Haleluya. Kami tidurnya. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Hah? Udah, matikan aja. Baik, nggak ada yang mau sharing? Oke, nggak ada ya. Mami mau sharing? Hah? Oke, baik. Mungkinkah Tuhan yang mengasihi dan berbelas kasih dapat mengakhiri zaman itu dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman? Salah satu watak Tuhan ialah menghajar dan menghakimi. Ya. Dengan watak ini dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus. Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman. Ya. Akhir zaman telah tiba. Semua makhluk
ciptaan akan dipisahkan menurut jenis mereka. Menurut jenisnya maksudnya itu menurut tingkat perubahan otak mereka gitu, ya. Dan dibuang ke dalam kategori berbeda dan dibagi ke dalam kategori berbeda. Tunggu ya. Semua makhluk dipisahkan menurut jenis mereka dan dibagi ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat mereka. Ini saat ketika Tuhan mengungkap kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka. Ya. Jika manusia tidak mengalami hajaran dan penghakiman, tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka. Ya. Hanya melalui hajaran dan penghakimanlah kesudahan semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika dia dihajar dan dihakimi. Yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dan semua manusia akan dipisahkan berdasarkan jenis mereka. Nah, dari mana kita ketahui, saudara, sifat asli orang itu gitu? Ketika dia diperhadapkan dengan hajaran gitu, akan keluar dari kata-kata mereka gitu. Nah, saudara bisa lihat kalau misalnya di sosial media dia mengungkapkan gitu ya, saya paling gak bisa menghadapi orang yang ya kayak gitu. Oh, kalau sudah membuat statement kayak gitu berarti sudah pahit sekali, sudah berulang-ulang mengalami pahit kayak gitu. Tapi dia jadi Tuhan yang dia terima itu jadi sedang menunjukkan siapa dia gitu. Apakah benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak gitu. Kan kalau mengasihi Tuhan kan berarti akan bisa menerima segala sesuatu. Akan terbukti apakah Tuhan itu nyata di dalam dia. Jadi artinya kan kalau seorang mengasihi Tuhan kan berarti kan harus berani hidup bersama dengan Tuhan. Gitu. Seperti kita ketahui, iblis saja bisa menghadap Tuhan. Gitu kan. Ketika di zamannya Ayub itu, ingat saudara? Bagaimana Tuhan menghadapi iblis gitu? Dengan memberikan apa yang dia minta kan. Kan yang paling diinginkan iblis itu semua ciptaannya Tuhan atau segala makhluk itu kayak tunduk kepada dia. Kan gitu ya. Dia ingin menyamai yang maha tinggi gitu. Jadi ciri khasnya dia ingin dipuji. Gitu. Ingin dihargai. Jadi ujian bagi manusia adalah itu juga. Penghargaan. Gitu ya. Jadi lihat ciri-cirinya saudara. Kita lihat dalam diri orang lain, dalam diri kita gitu. Karena diri kita ini medan pertempuran. Jadi makanya dikatakan akan dipisahkan menurut sifat orang. Ya. Jadi ya dunia ini luas. Jadi begitu orang masuk ke dalam kekekalan, ya itu akan berkumpul dengan yang sifatnya bagaimana. Itu kesudahannya. Ini masih panjang. Tuhan adil, saudara. Makanya bisa berkali-kali dia lahirkan kembali. Gitu. Kadang ada yang dilahirkan jadi binatang malah gitu kan. Jadi
tidak usah jauh. Nebukadnezar saja pernah mengalami. Tapi itu mungkin masih dalam sifat, masih dalam wujud manusia kelihatan gitu kan. Tapi perilaku makan, dia makan rumput di padang kan gitu kan ceritanya. Ya. Nah, jadi tergantung bagaimana dia hidup selanjutnya. Kan setelah itu kan dia sadar, dia mengakui kebesaran Allah. Dia seorang raja. Ya. Melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan semua ciptaan akan diungkap. Sehingga yang jahat bisa dihukum dan yang baik diberikan upah. Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Ketika dikatakan tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, tidak seperti dulu ya pengertian kita. Itu indah sekali saudara. Tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu saudara? Karena Tuhan itu sudah menjadi manusia. Itulah indahnya. Jadi gak ada alasan bagi ciptaan itu untuk merasa terpaksa untuk tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Gak ada. Hanya orang yang jadi kalau orang itu merasa terpaksa tunduk kepada Tuhan, ya gitu, yang dilemparkan itu saudara, ke tempat yang gelap gitu. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang kejam, katanya. Tuhan yang kejam, katanya. Karena engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur, katanya. Kan gitu kan? Nah, jadi tapi bagi orang yang melihat Tuhan, berhadapan muka dengan Dia, tentu saudara bukan orang yang melihat penglihatan, melihat Tuhan di sorga dengan berpakaian sampai jubahnya sampai ke bumi gitu kan. Yang melihat Tuhan kemegahannya, yang melihat malaikat-malaikat memuji-muji Tuhan, bukan. Tapi yang melihat firman itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Seperti yang kita pelajari hari ini. Seperti yang kita persekutukan hari ini, saudara. Kita dapat memandang Dia. Kita makan dan minum di hadapan-Nya. Kita punya hubungan yang secara khusus, secara pribadi dengan Dia. Ya. Itu artinya makan kan. Kalau makan, apalagi dikatakan makan malam itu saudara. Itu komunikasi. Karena gak ada lagi karena sudah makan terakhir gitu, makan malam kan, makan terakhir. Itu santai, gak ada pekerjaan yang mau dikerjakan lagi. Itu adalah pekerjaan sebelum istirahat gitu. Makan. Makanya digambarkan seperti itu. Bersekutu setiap pagi, setiap hari. Jadi ketika kita bersekutu gitu, mendengarkan Dia gitu, disitulah kita mendapatkan pengajaran yang sangat mendalam. Karena suasana hati kita sudah sangat tenang. Kita sudah dihajar, kita sudah melakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari itu. Kita sudah bertemu dengan orang-orang yang seperti dikatakan firman Tuhan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, bukankah kita mengalami itu? Lewat kehidupan kita, ketidakadilan yang kita alami. Ya itu semua perjalanan.
Yang kadang membuat kita itu bisa murung muka kita, bisa kecewa, bisa tawar hati. Rasanya bisa marah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan lagi keinginan kita. Gitu. Ya itu hajaran. Dan kita juga dihajar oleh firman-Nya. Itu sangat mendalam, saudara. Setiap perkataan-perkataannya. Hajaran itu. Dia mungkin yang sudah benar-benar meninggalkan keluarganya. Gitu. Pergi menginjil, tidak menikah. Gitu. Dan sebagainya. Gitu. Lalu pada kenyataannya sepertinya orang lain lebih baik dari dia gitu. Rasanya sudah bergejolak di dalam. Gitu. Apalagi mengalami penganiayaan lagi gitu kan. Aduh. Itu ada yang sampai puluhan tahun saudara. Tahun-tahun demikian saudara. Sesekali mendapat penghiburan. Tapi rasanya upah yang didamba-dambakan dia sepertinya tidak kelihatan. Nah di situ saudara hajaran. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, ketika dia rasanya sudah mau menyerah Tuhan, barulah saudara dia bisa melihat Tuhan. Kalau ternyata sedari awal dia itu dihajar, dia dihakimi, tepat Tuhan ada di samping dia. Dan dia turut merasakan apa yang dia rasakan. Barulah saudara cara pandangnya berubah. Barulah Tuhan bisa mengakhiri zaman katanya gitu. Saudara. Kalau tidak, kalau orang itu tidak ditentukan gitu, tidak dipisahkan gitu. Tidak dihajar, hajaran itu menghasilkan pemisahan. Maka itu kan katakan, jangan kamu menyangka aku datang bawa damai, tapi aku datang bawa pedang untuk memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan sebagainya, saudara. Makanya akan ada pertentangan dalam satu rumah, katanya. Nah, gitu ya. Jadi melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan semua ciptaan akan diungkap. Sehingga yang jahat bisa dihukum dan yang baik diberikan upah. Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya. Dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar. Hanya watak Tuhan yang benar. Yang pada prinsipnya adalah termasuk hajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman. Yang bisa benar-benar mengubah dan menyempurnakan manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Jadi saudara, pada saat itu saudara, ketika Tuhan menghajar itu saudara, itu tidak ada yang kita bisa buat bantu orang itu saudara. Karena sudah orang itu sudah menghadapi waktunya, sudah berkali-kali. Namun dia tetap dengan sifatnya yang jahat. Iya, akan terungkap kapan akhir zamannya. Setiap orang punya akhir zamannya sendiri. Pasti sudah berkali-kali saudara orang mengingatkan dia. Oh, nampaknya dia bisa berubah di permukaan gitu. Tapi nggak dari dalam. Dia tetap jahat. Dia tetap licik. Dia mau berubah.
Ya, tetap menganggap dirinya lebih baik. Tetap melihat ada kebaikan di dalam diri dia. Ya. Tapi dia tidak berubah. Ya kan kelihatan nanti bacaan orang. Ya, siapapun dia diuji dengan banyak hal, dihajar dalam banyak hal. Ya. Kayak saudara, kalau saudara melihat perubahan di dalam watak saudara gitu, itu karena engkau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Itu karena engkau berani berhadapan muka dengan firman-Nya. Ujian dalam dirimu ketika engkau memandang dia. Ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau harus diperhadapkan. Perubahan lo di dalam. Jadi watak itu sifat asli. Kasih karunia kita sudah dapatkan. Pengampunan kita sudah dapatkan. Kurang apa? Iya, ketika dihajar berulang-ulang. Akan kelihatan dari perkataannya. Makanya ketika orang yang dikatakan orang yang mengalami penganiayaan itu dalam hidupnya dulu gitu. Kan terus mereka itu berteriak, sampai kapan engkau balaskan? Sampai jumlahnya yang sama seperti kalian itu cukup. Kalau mereka tidak mau berhenti berteriak, ya kan seperti itu terus. Iya. Jadi ketika kita itu mulai berhenti, gitu ya, karena kita mendengarkan firman. Nah, dulu kan rasanya kita jengkel terhadap lingkungan kita, terhadap pemerintahan kita, terhadap orang-orang yang jahat gitu. Iya. Oh, akan diperhadapkan kepada kita terus. Kalau orang terus membicarakan apa yang dilakukan oleh si jahat di tempat yang tersembunyi, maka sebetulnya orang itu ada di situ. Iya kan? Karena itu yang dilihatnya. Itu yang menarik baginya. Berarti orang itu tidak punya persekutuan dengan kehidupan. Coba kalau kita pandang kehidupan, saudara. Coba kalau kita pandang Tuhan yang hidup itu, saudara. Kita akan mendengarkan, saudara, perkataan-perkataan yang lembut kita. Oh, tidak hajaran lagi. Karena dia sudah melihat takut akan Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita, saudara. Iya. Oh, nggak akan berani kita meninggikan diri. Kita akan takut sekali kalau orang memuji kita. Nah, dari situ, saudara. Dari situ ibaratnya perjalanan dimulai. Iya. Kita itu ibarat menjalani satu perjalanan, saudara. Perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Berhadapan muka dengan dia. Seperti saya katakan tadi, saudara. Yang kita pandang adalah bahwa Tuhan memimpin kita, memimpin anak-anak kita. Gitu. Memberikan masa depan bagi kita. Masa depan yang penuh pengharapan. Kita melihat pemerintahan Tuhan. Iya kan? Kita melihat Tuhan itu memang berkuasa. Kalau saudara memiliki Tuhan yang maha kuasa dalam hatimu, waduh.
Mau bagaimana saudara berusaha si jahat itu? Rasanya mungkin mengacaukan hidup. Engkau sangat tenang. Jadi lihat saudara. Rasanya saudara kalau kita mau ingat apa ajaran Tuhan bagi kita. Saya gitu. Kalau ingat-ingat gitu ya. Rasanya gitu kayak bukan ajaran gitu loh. Iya. Karena apa? Karena seperti kata ini ya, kata-kata bijak itu. Firman Tuhan juga yang dikatakan begini saudara. Waktu seorang ibu melahirkan, mau melahirkan ketika dia mengandung, wah sampai rasanya ketika mau menghadapi mau melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Tapi begitu dia melahirkan anaknya, lupa semuanya, semua yang sakit itu. Karena apa? Ada kehidupan yang baru yang dilahirkan. Itu sebabnya saudara, dokter akan membawa anaknya itu habis dilahirkan atau operasi atau apapun itu, akan dibawa anaknya dan diperlihatkan. Kadang ada yang ditaruh dalam pelukannya gitu. Apa tujuannya saudara? Ketika ibu itu melihat anaknya yang dilahirkan itu, hilang semua saudara. Iya. Makanya ketika Yakub itu saudara mendengarkan kabar kalau anaknya Yusuf masih hidup saudara, memang saudara tidak dipungkiri saudara, Yusuf itu anak yang lahir dari perempuan yang dia rindukan, yang dia cintai. Karena memang normal itu adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Sebetulnya itu aslinya. Jadi sebetulnya kan ketika dia mendapatkan Lea itu kan karena budaya setempat kan. Karena budaya pada waktu itu sudah nggak boleh duluan adiknya menikah. Lagian pada waktu itu Lea itu katanya rupanya tidak itu. Jadi ketika Yakub mengasihi Yusuf ini, dia terikat dengan anaknya. Jadi ketika dikatakan dia sudah mati, waduh, dia seperti turun ke dunia orang mati. Nggak ada lagi harapan dia. Iya, bayangkan dia mau menjalani hari-hari dia menangisi anaknya itu. Cukup panjang. Apalagi saudara ketika adiknya itu diminta lagi kan waktu itu kan, Benyamin itu sudah. Sampai-sampai Ruben itu bilang kalau anakku, kalau Benyamin itu tidak kubawa pulang kepadamu, biar aku kasih anakku sama kamu. Apakah bisa menggantikan anak yang dikasihinya? Nggak bisa. Tapi ketika dia dengar, saudara, dan dia sudah menjadi mangku bumi di Mesir, dia tidak tertarik dengan apapun yang dikabarkan tentang dia menjadi mangku bumi, orang penting. Dia tidak tertarik dengan orang yang datang menjemput dia. Saya itu benar-benar saudara melihat sikapnya Yakub itu ya, terhadap betapa tidak ada hal dunia ini yang menarik lagi bagi dia kecuali Tuhan. Saudara. Dia ingat semua doa-doa dia, saudara. Dia ingat tangisan dia menangis. Dia kayak orang gila, saudara. Ketika mendengar katanya anaknya Yusuf itu diterkam oleh binatang itu. Bayangkan saudara, kain yang berlumuran darah itu tetap disimpan dia, saudara. Iya. Bayangkan hari-hari dia pengen
berjumpa dengan anaknya dalam mimpi gitu. Dia tidak mengalaminya. Mati aja laku Tuhan. Kan dia gak ngerti tentang kematian juga. Mau sampai kapan aku bawa kesedihan ini Tuhan? Iya. Apakah Tuhan tidak melihat itu semua? Dia lihat. Kan dia tahu saudara hatinya Yakub itu. Sejak dari kecil dia tahu saudara. Betapa diam-diam dia mengagumi Allahnya ayahnya saudara. Iya. Karena ibunya mengajarkan tentang Tuhan kepada dia. Dia mengajarkan. Perjalanan hidupnya itu saudara. Perjalanan hidupnya Yakub itu jalan yang panjang yang dilalui sampai di masa tuanya itu saudara. Dia ingat semua saudara. Iya. Jadi ketika dia dengar anaknya itu masih hidup. Itu sudah cukup bagi dia. Iya. Kembali lagi kekuatan dia. Kakak saudara. Hari-hari yang kita lalui ini adalah hari seperti di mana kita itu kayak lahir kembali saudara. Iya. Kita itu kayak benar memasuki zaman yang baru saudara. Sementara orang lain masih hidup di zaman yang lama saudara. Ini zaman firman. Saudara, iman itu lahir daripada firman yang kita dengar. Imanlah yang membuat kita bisa hidup. Imanlah yang membuat perempuan yang pendarahan 12 tahun punya pengharapan. Ini pengharapan terakhirku, semua sudah habis. Asal ku jamah saja jubahnya. Tapi dia sudah mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari. Cuma karena dia perempuan pada waktu itu. Dia gak bisa, dia punya kelemahan gitu. Dia saudara sangat diberkati dengan setiap pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Karena saudara bayangan dalam dirinya, kalau aku terus seperti ini, kalau habis uangku, aku mati. Tapi dia melihat firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu menghidupkan saudara. Itulah yang kita alami. Perkataan-perkataan yang kita dengarkan ini menghidupkan kita, membuat kita semangat. Kita mengingat perjalanan kita gitu. Secara pribadi gitu. Hal-hal yang kita hadapi. Karena pasti saudara pernah berdoa secara pribadi kepada Tuhan di masa-masa yang lampau. Kalau saya ingat saudara masa-masa pertama kali saudara saya berjumpa dengan Tuhan. Saudara. Ketika dulu saya masih kerja dengan orang. Gitu ya. Iya. Betapa lugunya saya mengikut Tuhan. Betapa sederhananya saya mengikut Tuhan. Terus seperti itu. Panjang perjalanan itu. Ketika saya ceritakan bapak saya kepada saudara. Dulu saya sudah tidak bisa menceritakan itu. Tidak bisa menceritakan kepada saudara betapa memang Tuhan memberikan iman kepada bapak saya. Saya bisa cerita sekarang seperti itu karena saya sudah melihat Tuhan. Artinya Tuhan itu berbicara gitu. Ini loh, kamu lihat ini perjalanan.
Waktu itu kan kamu tidak sadar kan. Kalau benar-benar aku nyata, akulah yang memimpin hidupmu. Iya. Saya ingat semua perjalanan itu. Ya. Itu nyata perjalanan itu. Dan sekarang ketika mendengarkan semua firman ini, saudara, upah apa lagi, saudara, yang mau kita harapkan? Apa lagi, saudara? Ketika dikatakan tadi akan memberikan upah, katanya, upah apa lagi? Bukankah kehadiran Tuhan setiap hari adalah upah bagi kita? Upah apa lagi yang tertinggi daripada Tuhan? Ketika Yakub, saudara, meninggalkan ayahnya Isa dan ibunya pada waktu itu, dia lari itu, saudara. Ketika dia itu tertidur dalam satu perjalanan yang panjang gitu, dia tidur sendirian, bayangin. Masih muda dia, saudara. Ketika dia harus meninggalkan ayah dan ibunya itu, saudara, karena dia mau dibunuh oleh Esau. Ketika dia bermimpi di situ, saudara, ada tangga yang menjulang ke langit, katanya. Dia melihat malaikat turun naik di sana, saudara. Lalu dia mengambil batu, dia bikin batu peringatan di situ. Dia ngomong kepada Allah neneknya, kakeknya, dan Allah bapaknya. Karena belum bisa disebut pada waktu itu Allahnya Yakub gitu. Dia memanggil Allah yang diceritakan oleh kakeknya dan ayahnya. Allah kakekku Abraham, Allah bapakku Ishak. Gitu. Ketika dia nggak mengerti kenapa dia harus melakukan penipuan itu, saudara. Untuk apa sih penipuan ini sebetulnya? Kenapa aku pengen sekali hak kesulungan? Kan dia abangku. Bukankah ini penipuan? Entah kenapa, saudara, dia sangat mendambakan hak kesulungan itu, saudara. Dia sendirian di sana. Sendirian bergulat dengan Tuhan. Dan di tempat yang sama ketika dia balik ke situ, saudara. Awalnya tadi dia bicarakan, Tuhan, kalau aku bisa kembali ke sini, aku akan menjadikan engkau menjadi Tuhanku, katanya. Siapa? Itu, saudara, yang memberikan mimpi kepada dia itu di sana. Kalau aku bisa kembali ke sini. Dan benar, saudara. Ketika dia harus keluar. Karena dia sudah ditipu terus oleh pamannya Laban itu. Sampai dia kembali ke situ. Dan dia harus menghadapi abangnya Esau. Oh, saudara, masih teringat segar, saudara, di dalam ingatannya betapa marahnya abangnya itu terhadap dia. Tapi saudara, dia itu sudah lembut hatinya, saudara. Yakub bukan seperti dulu lagi, saudara. Iya, jadi harusnya, saudara, di masa perjalanan hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Petrus, dia gak keras lagi, saudara. Dia menjadi sangat lembut sekali, saudara, Petrus itu, saudara. Itu, saudara, hidupnya Tuhan Yesus itu begitu nyata di dalam dia. Dia ingat, saudara, setiap perkataan-perkataan ketika Tuhan itu sabar dengan mereka. Ingat semua, saudara, perkataan-perkataan. Bagaimana rupanya Tuhan Yesus pada waktu ketika dia bicara. Itu kayaknya tergambar jelas dalam ingatannya Petrus.
Sama dengan yang dialami oleh Yakub itu. Dia mengingat semua peristiwa, ketika dia muda itu, saudara. Sangat energik dia. Iya, dia sangat rajin bekerja, saudara, demi mendapatkan istrinya, perempuan yang dia kasih. Dia berjuang untuk itu, saudara. Sampai 14 tahun bagi dia singkat sekali, saudara. Karena cinta. Saudara, lihat apa yang kita lalui selama 15 tahun ini. Ya. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini, saudara. Ketika dia melindungi kita, ketika dia memelihara kita, ketika kita melewati masa-masa yang sukar, lihat, saudara. Firman-Nya itu begitu nyata bagi kita. Yang selama ini bagi kita Tuhan itu samar-samar, saudara, kita tidak tahu. Sekarang, saudara, ketika saya mengucapkannya kepada saudara, saudara bisa merasakan semua firman itu nyata. Seperti Tuhan yang berbicara kepada saudara. Tuhan bela saya. Tuhan bela perkataan saya. Saya tidak perlu mengubah-ubah mimik suara saya, saudara. Supaya saudara percaya itu Tuhan. Tapi saudara sendiri sudah melihat Tuhan itu kan. Sudah bisa merasakan kehadirannya kan. Dia mengubah kita dari dalam, saudara. Iya. Dan ketika saudara kita itu berbicara kepada orang, kalau kita mengingat kembali, saudara, orang-orang yang pernah berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan kita, saudara, selama ini saudara kita fokus bersama-sama, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan itu tidak ada fokus yang lain. Tuhan Yesus hanya tinggal fokus kepada murid-murid yang mendengarkan dia. Yang tidak mendengarkan dia, dia suruh mereka pergi. Iya. Tetapi kepada murid-murid yang mendengarkan dia, dia tahu siapa mereka, saudara. Dia kenali muridnya itu satu demi satu. Ketika dia mengatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Apakah tidak terbukti? Terbukti, saudara. Sampai masa tua mereka, saudara. Sampai masa tua murid-muridnya, Tuhan Yesus menyertai mereka. Mereka tidak pernah yatim piatu. Iya. Seperti kita sekarang, saudara. Bagaimana nyatanya Tuhan, saudara? Apakah dia pernah membiarkanmu? Tidak. Walaupun, saudara, sering sekali kita mengalami seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Iya. Kita menghadapi ujian. Ya, ujian-ujian sederhana. Ketika kita bangun pagi gitu. Ya. Saya mungkin badan kita berat gitu ya. Tapi kita ingat Tuhan. Kita kumpulkan kekuatan kita.
Dan ketika kita sudah mulai bersekutu, kita dengarkan firman Tuhan. Iya Tuhan. Dan mulai saudara ada pengharapan di dalam diri kita. Oh memang Tuhan itu selalu baru. Dulu saya nggak mengerti arti Tuhan itu selalu baru. Sampai ketika kita mengalami setiap hari. Baru saya mengerti. Dan barulah saya punya pengharapan. Bahwa akan ada hal-hal yang baru yang kita alami setiap hari. Iya. Pokoknya Tuhan itu unik sekali saudara. Gak bisa kita prediksi dia. Makanya kesusahan sehari dikatakan cukup untuk sehari. Apa yang kita nikmati hari ini saudara? Ketika kita dengarkan firman hari ini, kita makan firman. Nampaknya sudah indah kan? Tapi tahu gak saudara? Esok hari atau nanti malam ketika kita ingat lagi kepada Tuhan. Kita bisa punya pengharapan. Ada hal-hal yang indah lagi yang bisa kita rasakan. Iya. Tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan itu besar, saudara. Setiap hari. Kasihnya selalu baru, saudara. Itu yang kita rasakan. Dengan memandang wajah Tuhan setiap hari, saudara, kita bisa melupakan segala kekerasan hidup dunia ini, saudara. Kita tidak perlu lagi memompa-mompa iman kita, mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan seperti jampi-jampi gitu. Seperti yang dilakukan orang ketika mengucapkan Mazmur 91. Saudara. Enggak. Perlu saudara. Kita seperti orang, seperti Kaleb dan Yosua saudara. Ketika mereka mengintai itu saudara. Ketika mereka melihat orang-orang raksasa itu di tanah Kanaan. Yang 10 pengintai, aduh matilah kita kayak belalang katanya. Tapi saudara, Yosua dan Kaleb, dia robek pakaian mereka. Hei, kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita akan telan habis mereka. Oh, kita nggak lagi punya prinsip menelan habis musuh. Itu bukan kita pakai kuasa berperang seperti mereka, tidak. Tapi hanya dengan memandang Tuhan dan berubah. Apa yang diinginkan Tuhan? Yang sangat simpel, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Itu yang paling standar sederhana. Kalau kita bersekutu dengan Dia. Iya, berbicara dengan Dia. Melakukan tugas-tugas kita yang sederhana. Ketika kita diberikan kesempatan melayani di sini. Oh, kita harus mempersiapkan diri kita menyambut orang-orang yang akan datang. Siapapun mereka. Tak ada yang secara kebetulan. Apa yang kita lakukan? Kita berbicara kan? Setelah selesai hari Minggu ibadah, kita berbincang-bincang. Iya, itu persekutuan, saudara. Sebetulnya itu yang nyata persekutuannya. Dari habis kita dengarkan firman,
Iya, kita mulai menanyakan kabarnya gimana, cerita-cerita gitu. Iya, nanti akan ada orang-orang yang baru datang. Ya, berbicara dengan mereka gitu. Tanyalah keadaan mereka. Ya. Itu persekutuan. Kita akan mengajari orang-orang yang datang, saudara. Ya. Lihat ya, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu, watak seperti ini dijiwai dengan makna penting zaman dan pengungkapan serta pergelaran wataknya dinyatakan demi kepentingan pekerjaan setiap zaman yang baru. Setiap zaman yang baru. Jadi gambaran hukum Taurat, kasih karunia, zaman kerajaan itu gambaran secara umum saja, pokok gitu. Yang pokoknya itu intinya. Tapi kita akan melalui banyak zaman gitu, setiap musim. Iya. Kita tidak perlu memikirkan nanti kita itu mau dilahirkan di zaman apa ketika kita sudah mengakhiri zaman kita ini gitu. Tapi kita hanya menjalani kehidupan. Iya. Karena yang hidup dalam kita itu adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, mengakhiri pekerjaannya, maka apa dulu yang dirancangkan tentang kita itu, semua itu kayak berjalan saja gitu. Iya. Bayangkanlah orang Tuhan hidup dalam kita, dia menjadi daging katanya. Ya kita ini daging, artinya dia berinkarnasi dalam daging kita gitu. Kan kita menerima dia, kita menerima hidupnya. Kan kita yang melalui zaman ini, kan kita melalui zaman kan. Ketika kita lihat pengalaman hidup kita selama ini gitu, kita sudah melewatinya gitu. Di masa yang paling genting kemarin kita melewatinya. Anak-anak kita juga melewatinya. Iya kan? Lihatlah. Mereka punya iman gitu. Walaupun nampaknya mereka dibully, tapi mereka punya iman gitu. Tuhan mana yang kalian ikuti? Itu Tuhan Yesus. Kok beda dengan Tuhan Yesus kami? Ya nggak tahu lah. Gitu kan. Ketika mereka beribadah gitu kan. Wah, ada berapa lama yang mimpin mereka harus pindah gitu kan. Coba lah. Namun bagaimana mereka menjalani. Iya kan? Anak-anak semudah itu. Tapi siapa yang bisa membuat kita bisa melewatinya semua? Bukankah Tuhan? Itulah Tuhan yang nyata hidup dalam kita. Coba bayangin Pak Saudara. Jadi ketika dikatakan pekerjaannya selesai, ya pekerjaannya yang selesai. Namun kita yang mengalami pekerjaannya itu, kita kan akan menjalani kehidupan kita. Sesudah dia berfirman. Kan ketika dia berfirman, jadilah ini. Jadi kan itu kan ketika kita melihat penciptaan kan. Kemuliaan itu kan. Dan dikatakan semuanya baik. Kan dia kembali ke tempatnya gitu kan. Jadilah pagi, jadilah petang. Itulah hari kesekian kan gitu kan. Sekarang juga demikian. Dia berfirman setiap hari, bayangin. Oh, dia bukan berfirman dari surga lagi. Dari mulut manusia biasa ini dia berfirman. Dari mulut saudara juga dia berfirman. Coba, apa yang ada dalam pikiran saudara sekarang? Tentang masa depan saudara.
tentang masa depan generasi kita. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa? Adakah hal-hal yang lagi yang ada dalam pikiran saudara? Enggak kan? Adakah ketakutan dalam diri saudara untuk menghadapi hari-hari ke depan? Tidak kan? Karena apa? Karena Tuhan telah sedang mendapatkan tempat dalam hatimu. Iya kan? Karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah ada di situ, saudara. Adakah di dalam diri Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara, tawar hati, kebencian? Tidak ada. Yang ada di dalam dia adalah kebenaran. Jalan. Ada terang. Ada kehidupan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Itulah yang terpancar dari kehidupan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan kalau begitu, masih beranikah kita, saudara, memikirkan hal-hal yang buruk tentang masa depan? Gak berani. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi orang-orang yang rasanya keras, sudah. Kalau kamu terus begitu, kita akan mengucapkan begitu, saudara. Kalau kamu terus mengeraskan hati, sudah. Terimalah. Oh, di masa tuamu kamu masih kayak gitu. Kamu masih belum mau bertobat. Sudahlah, nikmatilah. Kalau kamu gak tahu yang sedang berbicara kepadamu saat ini adalah Tuhan, dan kamu gak mau berubah, urusan. Tapi pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Iya. Baik, puji Tuhan, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.